Oke, kali ini kita akan coba melakukan pengolahan ya dengan menggunakan APS Menji, yaitu software yang cukup dedicated untuk pemetaan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah data ini kita akan bikin project baru. Kita cari foldernya, kita pilih foldernya saja, kemudian kita kasih nama. Misalkan saya kasih nama std. Nah, folder ini, nama project ini sama dengan membuat folder. Kemudian kita add image, kita panggil semua foto di folder yang sudah kita seleksi. Kita open. Nah, yang perlu dicek pada data ini adalah altitude. Kalau altitude-nya sudah sama, baru bisa kita proses. Kalau ada yang tidak sama, kita klik bagian image name, kemudian kita remove selected untuk membuangnya. Oke, karena ini komputer saya tidak Full HD, jadi terpotong menunya. Saya klik di sini, di bagian DZ ini, kemudian saya pencet tab, kemudian baru OK nanti. Kalau Full HD dia tidak terpotong, bisa langsung kita klik bagian OK pada bagian bawah menu. Ini tidak terpotong. Nah, untuk ini, kalau kita langsung OK, dia akan muncul nilai insert kamera, itu diikutin saja. Kemudian dia minta nama baru, diikutin saja namanya, sesuai dengan nama kamera aslinya. Kalau tempat saya sudah ada, jadi saya akan pilih dengan kamera yang sudah ada. Oke. Kemudian saya oke. Nah, ini saya akan kalau dia connect internet, dia akan ada background petanya, termasuk sebelah kiri juga akan ada petanya. Kalau nggak connect juga nggak apa-apa, dia akan blank hitam saja. Kemudian saya akan membuang foto 2 ini. Jadi 2 foto ini karena tidak ada sampingnya, tidak ada overlapnya, saya buang. Saya klik aja, saya bikin boundary. Kemudian untuk membuangnya klik kanan aja. Langsung hilang datanya. Oke. Begitu cara untuk memfilter data. Kemudian kalau kita mau menampilkan hanya flag pad dan posisi kamera tanpa namanya, bisa kita uncheck image name. Kemudian kalau flag padnya kita hilangkan, bisa kita uncheck. Kalau kamera posisi kita hilangkan, ya cuma jalur terbang aja. Oke. Kita bisa juga mengimport AOI atau batasan, tapi tidak perlu kita lakukan di sini. Kita bisa lakukan di belakang pada saat processingnya nanti. Nah, ini kalau import, formatnya adalah DWG, DSF, dan SHP. Kemudian saya oke. Nah, bagusnya APS Menji, dia bisa mendeteksi sistem Universal Transfer Nomenclature secara otomatis. Jadi begitu kita klik sistem koordinat, dia sudah otomatis mendeteksi tanpa harus kita mendefine. Kalau di Agisoft kita harus mendefine. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk di sini kita perlu melakukan centang itu hanya ada 4 pilihan ya kalau di bundle strateginya ini. Kita hanya sebenarnya bisa pakai satu aja, CPU aja. Ini tergantung pada spek komputer. Kalau komputer kurang dari 64 GB RAM-nya, VGA-nya juga kurang dari 6 GB, hanya satu aja yang bisa dipakai, incremental CPU saja. Lainnya itu membutuhkan spek yang sangat tinggi. Oke. Jadi hanya incremental CPU yang bisa kita pakai dalam hal ini gitu. Saya sendiri itu juga hanya bisa menggunakan CPU. Nanti kalau kita coba yang lain, dia nggak akan selesai. Kemudian kita oke. Ya, seperti ini fotonya. Kita tunggu datanya sampai dengan selesai. Dia akan import, kemudian find fitur, match fitur, bundle adjustment, kemudian raster overview. Jadi ini sama dengan alignment yang kita lakukan di Agisoft. Nah, ini sudah mulai jalan seperti ini dia, dan cukup lama proses ini. Kita tunggu sampai selesai. Perbedaannya kalau mengolah foto dengan APS Menji, ini kita tidak bisa banyak foto dibandingkan dengan Agisoft karena dia sangat terbatas fotonya. Itu tergantung dari spek komputernya. Semakin tinggi ya akan semakin banyak foto yang bisa diolah dengan APS Menji. Nah, APS Menji ini kan punya standarisasi input data yang berbeda dengan Agisoft. Agisoft foto-foto miring itu masih bisa diolah. Tapi kalau di APS Menji,
Itu tidak bisa, kita harus benar-benar bagus. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kalau prosesnya sudah selesai, dia akan muncul report seperti ini. Jadi 63 image, semua yang masuk. Kemudian dia ada waktunya dan semua warnanya jadi hijau kalau sudah teralignment. Prosesnya juga sudah terlihat berapa menit. Bundle adjustment-nya juga ada. Kita oke. Nah, kita masuk ke proses selanjutnya. Kita masuk proses selanjutnya. Nah, jadi kalau di APS Menci, fotonya akan terlihat seperti ini. Jadi dia benar-benar hanya foto-foto tegak saja yang di crop. Kemudian foto tegak itulah yang akan dijadikan dasar pengolahan. Oke. Selanjutnya kita masukkan GJP apabila ada GJP-nya. Kita klik GJPS, kemudian kita klik Add. Nanti dia akan tampil di window ini setelah kita klik Add. Nah, kemudian kita klik Browse. Nah, formatnya hanya satu ya, TXT, tidak bisa yang lain. Nah, seperti ini. Kita harus mendefine tiap kolom. Jadi kolomnya ini kan belum sama, jadi kita harus samakan dulu. Ini kita klik kolom sebagai Esting. Kemudian yang ini kita sebagai Northing atau Y-nya. Kemudian ini adalah elevasi. Maka secara otomatis kemudian yang ini adalah ID. Secara otomatis pada kolom-kolom di bawah itu sudah sesuai dengan klik yang kita lakukan di bagian atas gitu. Kalau tidak kita define seperti itu nanti poinnya tidak tergambar karena sistem koordinatnya berbeda. Jadi harus kita samakan dalam hal ini. Harus kita samakan. Oke. Jadi pastikan bahwa nilai X dan Y itu tidak tertukar. Mana X, mana Y. Karena ini satuannya UTM. Kemudian kita select all. Kemudian kita import. Klik. Nah, ini kita lakukan yang disebut dengan kolimasi. Jadi fotonya ini sudah tergambar di sini. Posisinya sudah benar. Dia ada di dalam area kerja kita. Semuanya, poinnya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih call image point. Maka secara otomatis dia akan keluar foto mana saja yang mengandung GJP. Nah, bisa kita zoom in, zoom out. Nah, kita zoom maksimal semampu kemampuan kita untuk menempatkan GJP. Kemudian kita klik sekali saja. Maka dia secara otomatis akan menseleksi image-image mana saja yang mengandung ground control point. Nah, untuk yang berwarna kuning itu berarti tidak ada ground control point di foto itu. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita paskan satu persatu dari total image ini. Kita paskan, kita letakkan di benar-benar tengah karena yang kita ukur sebenarnya titik yang ada di tengah patok. Itu bisa pakai double klik atau klik yang bagian ini. Maka dia akan berlanjut ke foto selanjutnya dan kita harus cek ulang semuanya. Apakah dia sudah benar-benar di tengah patok atau masih di pinggir. Kita geser aja. Cara gesernya tinggal diklik aja. Klik kiri. Langsung klik kiri di area yang kira-kira tengah. Kita geser semuanya. Masuk ini. Kita geser semuanya. Klik di bagian tengah. Ya, kita klik di bagian tengahnya. Pas di tengah pusat patok. Dan semakin kita presisi dalam mengklik, maka kualitas registrasinya juga akan semakin bagus. Nanti akan terlihat pada hasil foto. Nah, ini foto yang tidak ada ground control. Jadi kita zoom seperti apapun juga nggak ada ground controlnya. Makanya warnanya jadi kuning. Gitu. Kalau ada foto lain yang mau tidak kita ikutkan, ya tinggal klik kanan saja. Gitu. Kita lanjutkan ke foto selanjutnya. Seperti ini. Kita klik aja. Kemudian kita klik yang ini. Kira-kira pas di tengah. Nah, sebaiknya untuk membuat ground control point warnanya harus beda dengan sisi sampingnya ya, biar mudah. Kemudian titik kedua kita masukkan juga, kita zoom satu saja, kita klik di tengah, maka secara otomatis dia akan men-tracking atau mencari foto-foto yang mengandung ground control point. Nah,
Proses ini mau tidak mau harus dilakukan secara satu persatu apabila menggunakan ground control point ya. Dia tidak bisa otomatis. Kalau otomatis pasti ada foto yang tergeser. Itu harus kita tengahkan ground control point-nya. Posisi tengahnya itu ada di mana ya? Itu harus kita tengahkan. Seperti ini kan agak ke pinggir dia, ya kita tengahkan. Ini bisa jadi karena udah posisinya sudah nggak tepat di atas patok. Kalau pas di atas patok ya seperti ini, dia bisa benar-benar pas gitu. Nah, seperti ini udah mulai pindah posisi pesawatnya. Jadi dia agak geser, nah kita tengahkan. Makanya kita harus selalu mengecek foto per foto dalam proses registrasi ini. Seperti ini, oke kita cek. Nah ini kosong, kita biarkan aja yang kosong. Kemudian foto yang ini. Kalau kurang pas ya kita paskan, bila perlu di zoom maksimal. Kemudian kalau sudah kita oke. Oke, kita lakukan juga untuk kolimasi titik-titik yang lain. Kita lanjutkan ke BM selanjutnya. Ya. Titik terakhir. Nah, seperti ini. Kalau dia ground controlnya Primax-nya itu, terpalnya itu silang, itu akan lebih mudah untuk mencari titik tengahnya dibandingkan kalau hanya bentuk V atau segitiga. Kita cek dulu satu persatu. Ya, kita cek lagi sudah tengah atau belum. Nah, di sini terlihat ada 4 foto yang berwarna kuning. Artinya memang dia tidak ada GCP di foto itu, gitu. Tapi terseleksi gitu. Setelah kita klik satu posisi ground control point. Iya. Oke, kita tempatkan sampai tengah. Kita paskan posisinya sampai tengah. Oke, foto terakhir ini. Kalau yang kuning memang sudah tidak ada, langsung kita oke saja. Pasti udah nggak ada ya kuning ya. Kemudian kalau sudah, itu kita run bundle. Nah, di sini prosesnya kita akan menghasilkan hitungan. Jadi setelah proses registrasi ini, jadi data-data itu diregistrasikan ke koordinat GCP yang sebenarnya di lapangan, maka dia akan menghasilkan residu. Jadi kesalahan. Residu itu sama dengan toleransi atau kesalahan dari nilai. Nah, ini nilainya 0,046 meter. Jadi 4 cm ya. Nah, ini kan terlihat ada 2 poin dengan nilai yang cukup besar di sini pergeserannya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai saja. Nilai ini ada yang 18 sama dengan 16 untuk resolusi Z-nya. Kemudian kita close, kemudian kita klik. Nah, kita define AOI sekarang. Jadi kita buat boundary. Kalau di APS Menci itu kita pakai jalur terluarnya saja. Jalur yang paling luar saja. Oke, saya zoom in, zoom out. Saya luruskan. Saya klik di sini. Kemudian saya klik di sini. Saya klik di sini, kemudian saya klik kanan. Nah, enter dan close. Kemudian setelah membuat AOI, kita boleh klik hold. Kalau ada, siapa tahu ada area yang bolong ya, jadi untuk jaga-jaga. Kemudian kalau di APS Menci itu ada namanya radiometric balancing. Jadi dia koreksi untuk tone, keseragaman warna. Nah, ini tidak dimiliki oleh Agisoft. Ini bedanya. Jadi kalau warnanya di hasil pengolahan Menci ini nanti warnanya cenderung flat, seragam gitu. Nah, kita klik radiometrik, kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai.
Oke, kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Seperti ini dia, tone warnanya jadi lebih seragam dia. Tidak ada gelap terang yang terlalu mencolok. Ini hanya view hasil saja, belum ortofoto. Hasil koreksi saja, nanti diaplikasikan ke ortofoto. Kita hanya bisa melihat. Oke, kita tutup saja. Kita lanjutkan. Sekarang membuat DSM. Nah, jadi DSM ini itu kalau di Agisoft itu dia membuat DEM. Tapi kalau di sini dia DEM plus dengan point cloud, mengenerate pixel menjadi poin. Gitu. Nah, di sini ada 3 tahapan sebenarnya, raw data, DSM, atau kalau dalam Agisoft itu DEM, Digital Elevation Model, kemudian sama point cloud, mengenerate pixel menjadi 1 atau lebih poin. Nah, di sini kita ada DSM reconstruction step, nilainya 0,2745, itu jangan dirubah ya. Biarkan saja sesuai data, kemudian fill DSM hole ini kita centang aja untuk jaga-jaga, siapa tahu ada yang bolong. Kemudian kita oke. Nah, ini prosesnya cukup lama ya. Jadi prosesnya cukup lama, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, dia akan menunjukkan area-area hijau itu dia sedang berproses. Ini untuk raw data. Proses raw data. Kita tunggu sampai proses selesai dan memang butuh waktu lama ya kalau untuk bagian ini. Jadi kalau di Agisoft itu yang paling lama adalah alignment dan generate point cloud. Kalau di sini tahap yang DSM yang gabungan dia, raw data, DSM dan point cloud. Raw data itu sebenarnya data original per foto. Data foto yang belum tergabung itu namanya raw data. DSM itu sama dengan DEM, Digital Surface Model atau Digital Elevation Model. Jadi gambaran permukaan bumi secara 3 dimensi. Oke, kemudian yang terakhir adalah point cloud, mengenerate pixel menjadi poin dengan koordinat. Nah, point cloud inilah sebenarnya dasar untuk membuat DTM. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini masih dia generate DSM. Kemudian dia akan mengenerate point cloud. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Kalau ini sudah selesai seperti ini, dia akan keluar report. Jadi DSM sudah terbentuk, point cloud juga sudah terbentuk. Total waktunya sekian. 3D pointnya jumlahnya sekian titik. Kemudian kita oke saja. Nah, ini kita bisa view point cloud. Nah, di sini bisa diputar-putar. Kalau di ininya tidak bisa diputar-putar. Di sini cara untuk memutar, zoom itu klik kanan. Kalau untuk memutar klik kiri. Zoom itu klik kanan kemudian geser ke depan itu zoom. Oke, di sini point cloud-nya cukup rapi ya, karena memang dia sistemnya di grading. Jadi dengan jarak tertentu cukup rapi. Ini kalau kita putar-putar dan bagusnya dia tidak ada dinding di antara objek. Jadi untuk membuat DTM yang benar-benar tanah itu bisa lebih maksimal. Itu berbeda dengan kalau kita menggunakan Agisoft. Berbeda sekali. Jadi ini point cloud dan ini kita tidak bisa melakukan apapun kecuali ada 2 menu, measure distance dan measure area. Caranya untuk melakukan measure distance itu ini agak loading dia. Ya, untuk melakukan measure distance kita bisa klik shift kemudian kita sambil tahan shift-nya sambil ngeklik point. Nah, seperti ini. Total panjang 17,82 meter.
Jadi point to point mengukurnya. Begitu juga dengan area. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan poin untuk melakukan pengukuran luas area. Ini kalau kita putar-putar areanya, datanya masih point cloud. Oke, kita tutup, kita balik lagi ke view utamanya. Sekarang kita punya DSM, digambarkan dengan perbedaan warna. Kemudian kita apply mesh. Jadi mesh itu sama dengan di Agisoft, itu adalah titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Kemudian minimal 3 titik, dia garis-garis tadi itu bisa dibuat surface. Nah, surface-nya itu bisa diwarnai. Nah, mesh ini tidak ada modul yang bisa saya tampilkan di sini, jadi saya tidak punya modul mesh, jadi nggak bisa dilihat. Kalaupun kita klik yes, nanti juga nggak akan ada modul yang bisa kita lihat. Jadi kemarin saya hanya bisa membuat untuk softwarenya ini hanya yang utamanya saja. Kemudian untuk modul mesh ini memang saya tidak ada. Nah, ini saya klik no aja, dan itu hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan editing apapun ya. Kemudian kita bikin DTM. Nah, uniknya di sini DTM itu ada dua objek, ada dua pilihan yang bisa kita pakai, yaitu type point atau DSM. Nah, untuk type point itu sendiri itu titik-titik yang dekat. Nah, kita bikinnya itu ya recommended-nya adalah menggunakan DSM. Nah, di sini ada 4 pilihan: country, suburban, urban, dan metropolitan. Bedanya apa? Kalau country itu mayoritas 80% objeknya adalah tanaman, bukan bangunan. Sedangkan kalau suburban itu adalah 80% tanaman, sisanya bangunan. Untuk membuat digital terrain modeling. Kemudian kalau urban kebalikannya, jadi 20-30% itu tanaman, sisanya bangunan. Nah, kalau metropolitan itu kalau mayoritas sudah bangunan semua, kita pakai. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan urban karena di sini ada banyak bangunan juga. Kemudian untuk threshold ini kita default saja, tidak usah kita rubah karena dia terkait dengan bentuk kontur. Kalau konturnya cenderung landai, pakai default saja. Kalau ekstrim baru boleh kita naikkan, tapi jangan terlalu besar ya nilainya, bisa dicoba. Kemudian kita klik OK, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ya, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Dia akan melakukan filter, jadi objek-objek yang selain tanah itu akan dibuang. Agisoft tidak bisa melakukan hal seperti ini. Makanya saya recommended kalau untuk proses area misalkan hanya sampai dengan 50 hektar, gunakanlah APS Menci. Oke, ini udah selesai. Nah, kita lihat areanya. Ini kalau kita mau matikan, untuk menampilkan tinggal diklik lagi aja tanda lampunya itu. Nah, ini DTM-nya. Ini kita tidak bisa kita putar-putar ya, di sini hanya disimbolkan oleh warna. Kemudian kita bisa membuat kontur. Nah, lampunya belum hidup kan? Kita klik kontur, kemudian karena ini cenderung flat, saya buat kontur stepnya adalah 0,2 meter. Satuannya meter ya, elevation di atas itu ada satuan meter. Kemudian minimum elevation dan maksimum kita biarkan sesuai dengan data yang ada. Kemudian simplification factor itu biarkan saja. Jadi dia kalau areanya tegak kerucut gitu, kalau pakai simplification dia akan cenderung landai. Dia akan beloknya itu lengkung gitu. Kita generate. Nah, seperti ini. Nah, ini konturnya sudah jadi. Kontur inilah yang sebenarnya cukup akurat dibandingkan dengan kalau kita membuat kontur dari DSM menggunakan proses Agisoft gitu. Jadi cukup berbeda kualitas konturnya. Oke, sekarang kita akan tahap selanjutnya namanya Simline. Jadi fasilitas Simline ini untuk melakukan editing foto apabila ada foto yang tidak nyambung. Nah, disinilah yang bisa kita lakukan editing. Jadi kalau saya gambarkan,
Jadi seperti ini, kita cara menggabungkan foto itu sebenarnya ini pixel ya, tahapan pixel kayak point dan T-point. Ini kita punya foto, kemudian kita punya area di tengah yang distorsinya sangat kecil. Yang kita pakai itu sebenarnya hanya area bulat merah yang distorsinya sangat kecil. Kemudian kita buat foto yang bertampalan, ini tampalan. Kemudian area yang bertampalan adalah yang warna hijau. Pada area yang dengan distorsi paling minim. Nah, area yang masuk dalam seamless editing itu adalah area yang saya arsip warna kuning. Hanya itu saja yang di crop. Makanya kalau kita lihat di seamless editing itu bentuknya bukan satu frame kotak. Nah, seperti ini kan. Dia bentuknya tidak beraturan. Itu foto-foto yang benar-benar tegak lurus. Tampalan yang di dalam lingkaran tadi. Yang distorsinya paling kecil. Nah, area-area seperti ini, yang distorsinya paling kecil yang akan dipakai. Makanya sama dia di crop dia, dan minimal 9 foto untuk satu poin idealnya gitu. 9 foto. Maka hasilnya juga tidak beraturan seamless-nya itu. Jadi benar-benar hanya foto tegak saja yang dipakai untuk pembuatan ortho mozaik. Oke, proses cukup lama, kita singkat. Kemudian sudah selesai ini, kita bisa lakukan editing. Jadi kalau untuk melakukan editing kita cukup klik aja salah satu, misalnya seperti ini. Saya coba cek. Untuk zoom in zoom out biasa ya, pakai scroll tengah. Ini datanya. Kita sudah lihat semuanya dan nampaknya memang tidak ada, tapi kalau kita klik satu memang seperti ada yang, nah seperti ini datanya. Nah ini kita editing. Caranya cukup mudah sebenarnya untuk membuat editing itu. Tinggal kita bikin boundary, klik kiri, pakai mousepad, klik kiri, ini harus pakai mousepad ya. Klik kiri, kemudian kita buat kotakan. Usahakan kalau bisa di luar objek yang dia tinggi gitu, boundary-nya itu. Kemudian kita klik, langsung klik kanan, maka secara otomatis dia sudah akan memilih foto yang tegak. Nah seperti ini. Nah ini kurang ujungnya, ini seperti ini masih kurang, kita bisa tambahin lagi. Kita klik di atas tanah saja. Kalau di atas tanah itu hampir sedikit kejadian meleot-meleot. Itu biasanya akan terjadi pada bangunan atau gedung yang cukup tinggi. Nah, ini memang gedungnya cukup tinggi dan terbangnya juga cukup rendah karena hanya 150. Oke, seperti ini untuk objeknya yang gedung tinggi. Saya buat boundary sampai dengan di luar. Kemudian kita lingkari penuh. Kemudian klik kanan. Oke, ternyata frame yang ini dia tidak penuh. Yang depan masih kepotong kan. Oke, kita koreksi lagi. Kita pindah ke sisi sebelah kirinya. Kita coba potong hanya bagian depan. Iya. Kita klik. Kemudian klik, terus klik kanan. Oke, udah jadi. Tapi ternyata tidak nyambung gitu. Berarti foto tegaknya itu bukan di posisi yang itu. Kita coba dengan cara yang berbeda. Dari sisi sini kita buat area luasan seperti ini. Usahakan untuk membuat boundary-nya pas di atas tanah ya. Seperti ini tidak jadi ya, nggak usah khawatir. Kita akan cari objek-objek lainnya. Kita lingkari. Klik. Nah, ternyata ini yang benar-benar dia tegak di atas tanah. Karena fotonya memang banyak pilihan, jadi kita bisa melakukan mana yang akan dijadikan foto. Nah ini biasanya meleot itu hanya terjadi pada objek yang berada di ketinggian. Makanya kalau terbang jangan terlalu rendah, idealnya gitu. Oke, kita cari objek lain yang dia tidak nyambung. Nah ini tergantung kita, apakah kita mau melakukan satu persatu. Nah seperti ini tidak nyambung ya, kita klik aja. Kita buat boundary. Saya ambil dari sisi atas. Klik. Kemudian kalau bisa memotongnya juga jangan memotong objek yang tinggi juga gitu. Maka dia akan menghasilkan foto yang tegak. Kemudian kita validate all. Sudah selesai. Kita bisa matikan.
tampilannya, maka dasar inilah nanti akan dipakai untuk membuat ortho mozaik dari Semblance Editing itu. Kemudian kita klik ortho foto. Di sini ada use editable Semblance yang kita edit tadi, kita masukkan juga. Kemudian target GSD itu nggak usah kita bulatkan. Kemudian kita klik OK. Nah, dia sudah mulai untuk membuat ortho mozaik. Kalau di sini ortho mozaik memang paling terakhir dibuatnya. Oke, ini sudah jadi ortho mozaik. Seperti ini. Kemudian kita lihat project infonya. Seperti ini. Kita bisa lihat GSD-nya berapa senti. Di situ tertulis 0,05 meter. Jumlah foto 63. Kemudian sistem koordinatnya apa. Luas areanya berapa. Nah, ini keterangan-keterangan lainnya. Average ground elevation-nya di 126. Kemudian relative flag height-nya 199. Oke, kemudian bundle adjustment residualnya juga ada nilainya. Kemudian ada residualnya. Ya, kita bisa ekspor ke dalam format HTML. Kita masukkan ke dalam satu folder output. Kemudian kita save. Oke, sekarang kita lihat view report-nya. Sama kalau di Agisoft juga ada view report. Report dalam berupa PDF. Di sini kita bisa melihat hasil dari reportnya. Ya, ini areanya sama. Kalau di APS Menci area untuk zona yang distorsinya kecil itu lebih luas. Karena memang dedicated prosesnya lebih bagus untuk algoritma softwarenya sendiri. Jadi kualitas software menentukan kualitas hasilnya gitu. Areanya lebih luas. Jadi kita bisa mengcrop sampai jalur terluar. Oke, ini histogramnya. Ini yang paling penting, ground control point. Jadi kita bisa tahu nilai pergeserannya tiap poin, kemudian residualnya. Itu yang paling penting harus kita selalu laporkan ya. Dan ini kita bisa save ke dalam PDF formatnya. Kita kasih nama. Oke, nah itu kita lampirkan pada data, pada laporan. Gitu. Jadi itu sangat penting. Oke, karena Menci ini adalah software yang dia bisa otomatis menyimpan, dia hasilnya semua akan tersimpan pada folder output. Gitu. Jadi ada di bawah sendiri ini ada ortho, kemudian ada kontur, kemudian ada DSM, ada ground dalam format LAS. Nah, ini sekarang saya akan coba buka menggunakan Global Mapper. Jadi kita akan pakai lagi Global Mapper. Di sini kita perlu memotong data. Jadi semua ada di folder output. Oke, pertama saya akan buka ortho RGBT. Nah, kalau di APS Menci itu backgroundnya hitam. Ini harus kita crop. Gitu. Ya, ini setelah kita lakukan editing, ya fotonya sudah cukup bagus. Warnanya seragam, tone-nya sama. Kita klik ini untuk membuat boundary. Jadi, klik create area feature. Kemudian kita klik ujung-ujungnya. Sebisa mungkin kita mengklik itu di dalam ya, atau di pas garis. Kalau sulit di pas garis ya di dalam area foto. Jadi nanti kalaupun kepotong itu nggak ada background berwarna hitam. Oke, kita klik. Kita klik lagi. Kita klik. Oke, kemudian kita kasih nama, kita buat new layer. Oke, kemudian kita klik. Oke, kalau sudah kita klik fitur. Oke, kemudian ini saya uncheck ya. Saya klik I, kemudian saya uncheck.
Kemudian saya export, pilih raster image format. Kemudian saya pilih ECW. Jadi ini format yang cukup kecil namun tidak akan mengurangi resolusi. Kemudian kita klik make background, include projection juga kita klik. Kemudian ini yang paling penting, crop to selected area feature. Kemudian kita oke. Kita jadikan satu, kita kasih nama. Jadi bagusnya ECW ini untuk proses layout dia tidak berat karena filenya kecil ukurannya. Berbeda kalau dalam formatif terus kita langsung layout, berat sekali. Oke, saya akan coba baca data yang lain selain orto. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ya, oke, sudah selesai. Kita, sorry, salah klik. Kita baca orto ECW. Sekarang kita lihat. Nah, dia sudah tidak ada background hitam lagi. Sekarang sudah transparan backgroundnya. Jadi sudah kita crop, sudah kita potong. Oke, saya akan baca data lain. Misalkan data ground. Data ground, ini saya ambil color equivalent, kemudian saya oke. Saya tidak melakukan editing apapun ya. Ini data ground. Ground dalam format LAS. Kalau kita tampilkan dalam bentuk 3 dimensi, dia seperti ini. Point cloud-nya, dia masih ada objek-objek di atas. Nah, coba saya baca data kontur. Saya oke. Nah, ini dia hasilnya, konturnya. Nah, seperti ini. Ini intervalnya 20 cm ya tadi. Kalau dibuat interval 1 meter ya nggak ada garis konturnya, nanti paling cuma 2 atau 3 malah. Jadi saya rapatkan biar terlihat garis konturnya. Nah, ini untuk groundnya. Kalau kita tampilkan, nah seperti ini garis konturnya. Oke, sudah. Garis kontur kita sudah punya data, ada raster, ada kontur, nanti kita akan layout di ArcGIS. Oke, saya coba bandingkan dengan hasil pengolahan di Agisoft. Jadi seperti apa? Ya, saya matikan, kontur saya matikan, ini ortofoto. Nah, seperti ini bedanya. Bisa dilihat hasilnya, cukup berbeda. Ya. Oke, cukup. Itu dulu, nanti kita akan proses selanjutnya, layouting di ArcGIS.